Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang lagi di pagi hari ini untuk bersekutu, karena itu yang dapat kita lakukan saat ini setiap pagi dan malam hari. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk hari yang baru di pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani panggilan kami, terlebih ketika kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, yang kuasa Roh-Mu yang kudus itu lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Maka para pangeran bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak akan memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang." Lalu berserahlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami, dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel itu kepada Firaun dan mengadukan hal itu kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu. Pemalas itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Ya, seperti semalam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang intervensi Allah dalam kehidupan umat Allah yang ada di Mesir, tentunya punya tujuan baik. Tujuannya sederhana, yaitu ingin membebaskan umat itu. Tetapi kenyataan dari hasil intervensi Allah itu, ternyata umat Allah mendapat tekanan yang cukup luar biasa. Yang tadinya mereka diserahkan jerami untuk membuat batu bata, kemudian tidak lagi diserahkan. Mereka harus mencari sendiri, tetapi jumlah batu bata itu tidak berkurang. Sementara waktu yang mereka butuhkan untuk mendapatkan jerami itu sudah cukup panjang, lalu kemudian mereka harus bekerja lagi untuk menyelesaikan jumlah batu bata, dan semua tidak tertutupi. Kenyataannya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan umat itu, di satu sisi kita melihat bahwa Israel yang terperangkap dalam perasaan kecewa dan frustrasi, tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata semua detail peristiwa yang dialami dan akan dialami ada dalam tangan dan rancangan Tuhan. Kekuatan Firaun memang dahsyat, tetapi masih ada kekuatan Tuhan. Nah, kita bicara tentang situasi dan kondisi saat ini, bahwa apapun yang terjadi, kita tahu bahwa ya Tuhan tidak ada di balik corona, itu sikap manusia. Tapi Tuhan ada di balik kehidupan setiap orang percaya saat ini, besok, dan nanti. Tinggal bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu intervensi dalam kehidupan umatnya ketika kita berseru di tengah-tengah pergumulan, ketika kita berteriak, ketika kita memohon.
kepada Allah di tengah-tengah pergumulan ini. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi ada intervensi Allah, tetapi intervensi Allah itu tidak akan cepat. Jangan terlalu berpikir bahwa kalau kita berdoa hari ini langsung selesai hari ini. Tidak juga. Tapi kita pun harus berproses dalam kehidupan ini. Allah juga ingin membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, yang lebih memahami Allah di dalam kehidupannya. Terima kasih. Lalu mari kita hayati firman Tuhan ini bagi kita dalam situasi dan kondisi yang ada. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa dengan 5 keluarga dari sektor pelayanan 3. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih di pagi hari ini Tuhan boleh menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami boleh bangun, kami boleh bersekutu, memuliakan nama Tuhan, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan kemampuan, bahwa intervensi Allah tidak serta-merta membuat kami keluar dari berbagai pergumulan ini, tapi butuh proses dan waktu. Lewat proses dan waktu itu kami semakin dikuatkan dalam iman dan percaya kami. Kami semakin menyadari bahwa kami punya Allah yang kuasa, Allah yang memiliki kekuasaan jauh melebihi kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan dan keluarga-keluarga yang juga boleh menyertai kehidupan Tuhan, boleh menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga Nimade Samiasti, keluarga Bapak Edison Panjaitan, keluarga Nyonya Kustina Sunario, keluarga pria Angga Saputro, dan keluarga Nyonya Nelly Margareta Sompi. Berkeluarga-keluarga yang hamba sebutkan namanya mereka ini ya Tuhan, pagi hari ini menjadi bagian dari Shalom Bergumul, dan kami berdoa pada keluarga-keluarga ini secara khusus. Tuhan berkati sertai mereka dalam berbagai pergumulan mereka, dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam keberadaan mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua tunggal, juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati masa depan mereka, pimpin dan tuntun, sertai mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Dan biarlah kehidupan mereka terus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa terus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar. Bapak berkati, Bapak jaga pelihara. Berdoa terus bagi jemaat-jemaat Tuhan di luar sana yang juga mengambil bagian dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Bapak berkati ya Tuhan, jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Dan biar berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin, tuntun dan sertai juga. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, dari segala sakit penyakit, dari segala sah dan maut sekalipun ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan akan mengambil bagian dan intervensi di dalamnya. Dalam segala pergumulan sekalipun, bergumul untuk terus dapat hidup dan menghidupi keluarga, rumah tangga yang Tuhan percayakan. Untuk itu ya Tuhan, beri kami kekuatan terus, beri kami semangat dan sukacita. Berkati jemaat-Mu yang harus kehilangan pekerjaan, berkati jemaat-Mu yang harus dirumahkan, berkati jemaat-Mu yang dalam pekerjaan dan juga usaha-usaha mereka ya Tuhan. Bapak pimpin dan sertai, sehingga lewat kerja dan usaha-usaha ini ya Tuhan, terutama mereka yang juga ikut menggaji atau mempekerjakan orang lain, Bapak berkati sehingga mereka dapat survive dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka lewat kerja dan usaha yang dikerjakan ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Ibu Nurani Tampu Bolon Susilisa, Bapak berkati untuk proses yang akan berlangsung pagi hari ini. Biarlah proses medis ini dapat berjalan dalam pengobatan sakit jantungnya ya Tuhan. Dan berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang bantu proses kesembuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu di dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi. Demikian juga ya Tuhan
berdoa secara khusus bagi panitia pembangunan dan panitia penggalangan dana dalam rangka HUT Jemaat Shalom yang ke-11. Engkau tahu situasi dan kondisi dan segala yang sudah direncanakan menjadi tertunda ya Tuhan, dan pada akhirnya kami harus mereschedule kembali waktunya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kegiatan penggalangan dana. Tuhan berkati sehingga ini tidak membuat kami jenuh, tetapi kami tetap bersemangat untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat, dan terima kasih yang bagi mereka yang setia memberikan persembahan maupun persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi sulit pun sebagai orang percaya tidak ada rasa takut dan khawatir, tapi Tuhan akan mencukupkan semuanya dengan cara Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap tangan yang dengan mudah memberi, lalu berkati juga kami dalam seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati saudara-saudara kami di garis depan yang berjuang untuk melawan corona ya Tuhan. Bapak berkati juga kehidupan keluarga mereka, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati juga mereka yang terinfeksi dan positif terkena virus corona ya Tuhan. Biarlah Bapak mau pulihkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Jamah setiap obat penawar makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Lalu kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami juga mohon ampun atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami ya Tuhan. Lalu sempurnakan kami dengan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari pagi hingga petang dan malam nanti, dalam naungan dan penyertaan serta kasih Tuhan.